Membuka bersama-sama dengan saya dari Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai 28. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Kita akan baca sini berganti. Saya memulainya ayat 21, lalu direspon oleh seluruh jemaat. Demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Markus pasal pertama ayat 21 sampai 28. Demikian firman Allah. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, tetapi Yesus menghadapnya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam Tuhan bersama
selalu giat dan bersemangat dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa merisaukan kita, yang membuat kita semakin mundur. Sebab Tuhan yang berfirman dan yang mengajar adalah berkuasa dalam hidup kita, saudara. Lalu Bapak Ibu kemudian bisa berkata begini, bagaimana Pak Alfred saya bisa kemudian meyakini apa yang Bapak katakan tadi? Bagaimana saya bisa melihat bahwa ada kuasa Allah dalam perkataan dan pengajaran? Bagaimana bisa kemudian menggugah saya, memotivasi saya, menyemangati saya untuk terus maju, saudara? Saya akan memberikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara beberapa bukti yang tertulis di dalam kitab Markus ini, yang kemudian akan mendorong kita sebagai orang percaya sungguh akan merasakan bahwa Tuhan Allah punya kuasa yang besar. Mari kita melihat pasalnya yang pertama tadi, Markus ayat 21 dan 22, kita baca bersama-sama. Kita baca ayat 21 dan 22. 1, 2, 3. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Penulis Injil Markus dengan gamblang sekali mengatakan bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu, beda antara seorang yang mengajar dengan seorang yang punya kuasa lalu mengajar, beda rasanya, saudara. Orang yang mengajar bisa mengajar, tetapi tidak ada kuasa atau tidak ada karisma, tidak ada wibawa yang kemudian hadir dalam hidup. Tetapi orang yang punya kuasa, orang yang punya karisma, dia mengajar, orang akan terpukau mendengar. Sebab perkataan-perkataan dia mengandung kuasa yang ada, yang dia sedang ungkapkan, saudara. Ini sama juga ketika kita lihat ada orang yang bisa mengajar di sekolah guru, tapi dia biasa saja. Tapi seorang guru yang punya talent yang baik, begitu dia mengajar, banyak orang akan kemudian terkesima karena ada sesuatu, ada power di dalam diri orang tersebut. Atau juga kita bisa mengatakan semua pendeta bisa berkhotbah, tetapi tidak semua pendeta adalah pengkhotbah, saudara. Gambaran itu jelas untuk kita kemudian masuk melihat bahwa Injil Markus ini penulis menampilkan Yesus adalah seorang yang punya kuasa pada waktu Ia mengajar, sehingga membuat orang lain takjub terhadap pengajarannya. Saudara, kemudian saya memperhatikan bagian tersebut, ayat 22 tadi. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Selain contoh tadi, apa yang kemudian bisa memberikan gambaran lebih real lagi, saudara? Gambaran lain adalah Yesus disebut sebagai pribadi yang berkuasa di dalam pengajaran dan perkataannya adalah setiap kata-kata dia, kalimat-kalimat dia yang diungkapkan oleh dia, dikontrol oleh dia sendiri. Dia bukan melepaskan kalimat dan kata-kata tanpa ada kontrol dari diri dia. Bapak Ibu perhatikan baik. Itu yang kemudian penulis Markus sedang menangkap.
panik, bukan takut. Oh, heran banget ya. Wow, bukan. Waduh, panik ibarat orang yang terpojok. Kalau saya pukul pada betul, padahal panik aku lari. Ibarat seperti itu, saudara. Jadi para pendengar itu lalu kemudian merasa, wah, dalam satu kepanikan yang besar. Kenapa? Yang berbicara ini lain dari yang lain. Yang berbicara ini bukan pribadi biasa, pribadi yang berdaulat dan berkuasa, pribadi yang berfirman. Saudara, kata lain juga, kata lain juga menjelaskan tentang ketakutan, kepanikan itu adalah kalimat yang biasa dipakai untuk orang meninggal. Takjub itu sama dengan orang meninggal yang mau dikembangkan oleh penulis Markus. Yaitu adalah kata-kata terakhir. Kalau meninggal, tolong jaga istri, anak, ini warisan, lalu meninggal. Jadi takjub itu ibarat orang-orang yang sudah tidak punya daya lagi menghadapi pengajaran perkataan yang kuasa dari Sang Pencipta ini, saudara. Sang pemegang hidup yang berdaulat. Maka Bapak Ibu tidak heran pada waktu kita baca dalam urutan itu, kita menemukan iblis saja ketakutan dan begitu iblis berbicara, setan berbicara, Yesus berkata, diam, keluar daripadanya. Setan tidak mampu bertahan. Setan saja tidak punya kuasa untuk menghadapi kuasa Tuhan Allah di dalam seluruh perkataan. Setan tidak berdaya menghadapi. Maka kalau Bapak Ibu lihat baik, setan berkata begini di ayatnya yang ke-23, ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Terjemahan lain mengatakan begini. Setan mau mengatakan, kami sedang melakukan sesuatu. Apa hubungannya dengan Anda? Tidak ada. Saya cuma dengan orang ini, bukan dengan Anda. Aku sih tahu engkau yang kudus dari Allah. Saya tahu tujuanmu datang ke dunia ini. Engkau satu-satunya yang kudus, the Holy One of God. Tapi apa yang Yesus katakan? Diam, tutup mulut, keluar. Saudara, penulis Markus menampilkan ini untuk apa? Untuk supaya dipahami bahwa Yesus penuh dengan kuasa. Perkataan dia, pengajaran dia punya kuasa penuh yang kemudian menggugah dan mengubah orang-orang yang percaya kepada dia. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi Allah berbicara, saudara. Tidak saja di situ. Begitu Bapak Ibu kemudian mengurutkan peristiwa ini, kita akan menemukan bagaimana banyak orang membawa orang-orang yang kerasukan setan kepada Yesus, dan Yesus kemudian mengusir mereka. Misalnya, Bapak Ibu melihatnya di ayatnya yang ke-34. Mari kita buka dari pasal pertama, ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Lalu Bapak Ibu juga bisa memperhatikan di ayat selanjutnya, pasal ayat selanjutnya. Pagi-pagi benar waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Sampai banyak orang ingin menemukan di mana dia. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke
yang disembuhkan oleh Yesus dari sakit kusta. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota lagi. Ke dalam kota, ia tinggal di luar di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Oh Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Sesuatu yang membuat kita bersuka cita, bergembira, bersorak-sorak. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus, seluruh perkataannya penuh dengan kuasa. Oleh karena seluruh perkataan Yesus begitu berkuasa, kita diubah oleh Dia, kita ikuti Dia, kita tinggal di dalam Dia. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang patut kita kerjakan, apa yang patut kita syukuri sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita patut bersyukur bahwa ini karya Allah yang besar. Pengajaran dan perkataan Tuhan lewat firman Allah penuh dengan kuasa yang mengubah orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, saya kira ini menjadi semangat yang besar bagi setiap kita untuk mengamini bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa hidup dalam diri kita. Dia Allah yang berkuasa menjemput kita, mengubah kita, dan mengajar kita. Saudara, saya kira ini akan memotivasi kita semua menjadi orang-orang yang lebih mencintai Tuhan Allah. Perkataan-perkataan Dia penuh dengan kuasa yang harus dihayati dan direnungkan dengan baik. Kata dan kalimat kita semua adalah terbatas, tidak punya power, saudara. Kita akan berhenti satu-satu untuk berbicara. Kita tidak bisa bertahan lama dengan berbicara karena kita punya kekuatan pula terbatas, saudara. Tetapi Dia pencipta mengeluarkan kata dan kalimatnya itu punya power yang besar, saudara. Maka Dia menjadikan bumi serta segala isinya dengan berfirman, saudara. Saudara, saya melihat ini dan saya merasakan bahwa betul Tuhan punya perkataan itu penuh dengan kuasa ketika Tuhan memimpin hidup kita dan kita telah percaya kepada Dia. Saudara, saya punya pengalaman usir setan. Saya adalah orang yang juga tidak terlalu percaya kalau orang dirasuk setan. Bagi saya itu adalah sakit jiwa atau stres. Jadi sebagai seorang yang bertumbuh dari GKI Papua, termasuk orang-orang yang tidak begitu meyakini hal itu. Ketika saya melayani di GKJMB atau GKI yang sekarang BNB, waktu itu pendeta seniornya bernama Pendeta Mel Itabuhangara. Beliau meninggal berangkat ke Korea Selatan. Lalu saya dan istri serta anak-anaknya yang kemudian membantu pelayanan di sana. Satu ketika seperti biasa saya adalah orang yang suka makan pecel lele, maka saya keluar cari pecel lele, saudara. Begitu saya pergi duduk di sebuah pinggiran, kalau Bapak Ibu ke Tangerang ada satu mall namanya Robinson. Dulu di pinggiran mall itu ada pondok-pondok yang sangat bagus dan ada orang yang jual pecel lele. Saya bawa ballpoint, bawa kitab kecil, kertas, dan itu selalu saya lakukan. Saya pesan pecel lele, saya akan duduk di pinggir sungai Cisadane, makan pecel lele, sembari renungan, sembari lihat air yang mengalir, saudara. Karena air saya orang yang dilihat, saudara. Jarang ada orang yang mancing atau untuk apa di sana. Pas sekitar jam 7-an lebih, istri pendeta telepon, "Fred, lu di mana?" "Bu, saya lagi makan pecel lele." "Ayo segera ke gereja, kita mau pergi. Ada seorang yang kerasukan setan." "Oh, di mana?" "Oh, di sini." "Namanya siapa?" "Lilis, saudara." Saya harap tidak ada yang nama Lilis di sini. "Oh, oke." Akhirnya segera saya selesaikan, saya menuju ke gereja. Lalu di gereja, ibu pendeta mengatakan, "Ayo, sopir gerejanya adalah teman dari timur, kepada dari timur usaha ke kantor saudara. Ini kita lalu menuju ke rumahnya dengan cepat. Begitu tiba di rumahnya, mamanya lalu menjemput kami dari depan dan berkata, "Dia udah tidur. Ini anak perempuan usia sekitar 18-19 tahun kurang lebih seperti itu, saudara. Lagi tidur
Jadi kita doa di sini saja. Pada waktu dia berkata seperti itu, entah dari mana hati saya secara spontan mengatakan, tidak. Kita naik doa di tempat di mana dia sedang tidur. Lalu kami naik, saudara. Begitu naik teman yang dari timur badan tinggi besar ke kanan, ini jangan dibuat, saudara. Begitu dia buka pintu, yang di dalam ini lontar. Saya kaget, teman ini juga kaget. Begitu dia masuk, saudara-saudara, ini gak mesti kayaknya di setan. Dia angkat ke dalam lontar. Dia cari buntu ke belakang. Wah, iya setannya bisa berantem ya. Lalu gimana? Ayo. Istri pendeta berkata, Fred, sekarang gua doa lu di belakang saya, topang saya. Oh iya, dia tidur di tempat tidur saudara itu. Lalu istri pendeta ini berdiri di depan, dia berdoa, saya di belakangnya topang tapi melek, saudara. Istri pendeta berdoa, saya buka lihat mata wanita ini besar-besar. Wah, beneran. Saya semakin berdoa, sungguh-sungguh semakin melihat matanya gak kedip-kedip. Tapi istri pendeta tenang aja berdoa. Dia berdoa. Nah, keluar. Lalu dia lihat ke belakang. Fred, lu maju. Giliran aku. Saudara, kemudian istri pendeta berkata begitu, lalu saya maju. Begitu saya maju, istri pendeta di belakang itu. Waktu saya berdoa juga saya buka mata dikit, saya lihat matanya, saudara. Saya takut dia terekam tangan saya. Waktu saya berdoa, baru dia mengatakan, sinar cahaya, saya buka mata langsung. Saya tatap, sinar cahaya, tatap mata saya. Dia gak berani, tatap mata saya, gak berani. Sinar cahaya, tatap mata saya, gak berani. Lalu ini dialognya dia ke saya. Kenapa Yesus Kristus putus prajuritnya 2 orang? Saya bilang, oke, sekarang 1 lawan 1. Dia diam. Dia pikir lagi. Di gereja itu banyak penipu, pembohong, pencuri, pemerkosa. Saya berkata, betul. Di gereja semua orang berdosa yang dikasih dan diampuni Tuhan Allah. Dia diam lagi, saudara. Dia ngomong lagi. Kenapa percaya Yesus Kristus? Dia pembohong, penipu, pencuri. Kenapa percaya dia? Lalu saya balas lagi. Silakan ngomong. Yang layak ngomong seperti itu adalah Anda. Ya, dia mikir lagi, saudara. Dia berkata lagi, tunggu. Saya pergi mau lebih banyak lagi. Dari yang ada, saya berkata, pergi mau lebih banyak. Saya tidak takut. Tapi nggak keluar, saudara. Lalu saya berkata kepada ibu pendeta, kita bawa ke gereja. Oh iya, dengar gereja memberontaknya saudara lebih kencang dari tadi. Merontak, pegang kaki tangannya, dia lebih keras. Lalu saya berkata kepada pacarnya, lu pegang baik kepala ini, jangan sampai dia gigit saya. Tidak, pendeta juga manusia. Andainya kami turun itu hanya satu badan yang bisa naik turun. Lalu kalau kami angkat dari kaki ujung kiri dan kanan tangan, saya akan bisa dia bergerak lengan dan sebagainya, keseleo dan apa yang bisa terjadi. Lalu saya berkata begini, entar sebentar saya yang hidup di tangga menunggu, saya taruh badannya semua di saya. Saya akan keluarkan seluruh tenaga saya pegang erat, itu pegang baik kepala di dalam sampai gigit saya. Saya pegang dia erat-erat punggung saya yang kena di tangga, kami turun. Saudara, belum sampai saya letakkan tuh HP saya satu-satunya, saya mau praktek 99 di kamar kurus yang kurang. Saya takut beli HP Nokia yang tak ada antenanya, saudara. Dia injak rusak. Saya berkata, ini setan pintar juga tahu HP. Saya lihat di saku saya, oh iya, setan. Akhirnya saya letakkan tubuh saudara, turun sampai di bawah. Bawa masuk ke mobil, merontak. Kami bawa ke gereja, dia merontak. Sampai di gereja mau masuk dia merontak. Akhirnya saya pegang dia maju. Itu nggak saudara. Saya tarik kencang semua kepadanya, langsung ikut saudara. Bawa sampai di depan kayak begini kami tanya. Orang tuanya, familinya, semua
nyanyi dalam darah Yesus ada kuasa, dalam Yesus, dalam darah Yesus ada kuasa. Berapa nyanyi saudara? Waktu ini kami berdoa, kami keluar saudara. Setan ini cerdas saudara. Memang dia cerdas saudara. Lalu yang saya alami ini adalah pertolongan Tuhan yang besar. Saat itu saya taruh kepalanya di lengan saya. Lalu saya berdoa. Saya tidak lagi berbicara keras. Saya hanya saat itu yang saya yakini betul, fokus saya hanya ke Tuhan. Dan mata hati saya hanya terpancar pada Tuhan, melihat Tuhan dan berdoa, bukan kepada diri. Tidak perlu teriak keras-keras. Tiba-tiba air matanya menetes, saudara, di tangan saya mulai basah. Waktu basah kemudian saya lihat dia buka mata, saya tanya, kenal saya? Iya, kok Alfred? Oke, ikut saya berdoa. Lalu saya sebut satu kata, dia ikut berdoa sampai selesai. Sesudah itu baru saya tanya, kenapa kamu begini? Rupanya dia masih kecil, sering dibawa ke tempat-tempat persembahyang. Dia dimandikan saudara. Dan dia ke gereja, tapi dia bukan pengikut percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Jadi ketika dia dalam masalah, tiba-tiba ada semacam cahaya yang benar masuk ke dalam tubuh dia. Dan dia berkata, saya dengar waktu dipanggil, tetapi seperti tembok yang tinggi besar, dan banyak orang menuding saya, sehingga saya sulit untuk keluar. Lalu bagaimana kamu bisa sadar? Lalu dia berkata, tiba-tiba ada semacam cahaya, lalu hilang dan lenyap seketika. Lalu saya bisa sadar kembali saudara. Saudara, di situ saya betul-betul mengamini kuasa Tuhan itu nyata saudara. Kuasa Tuhan itu besar. Kuasa Tuhan itu berdiri. Kuasa Tuhan melebihi dari setan dan apapun. Tuhan yang mengubah. Tuhan yang berbicara, bersandar, berlari pada Tuhan Allah. Tuhan mampu melakukan yang terbaik dalam kekuasaan. Kita yang sudah diubah oleh Tuhan Allah dengan firman perkataan pengajarannya, Tuhan hadir hidup kita. Dan otoritas itu Tuhan sudah kasih karena dia hadir. Maka kepada para murid dia berkata, pergi beritakan Injil dan usir setan-setan. Karena yang berbicara berotoritas besar, saudara. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau berkata pada engkau yang hadir pada hari ini, bersyukur untuk Tuhan Allah yang kau percaya sama dalam Yesus Kristus. Puji dia, sembah dia, bahwa dia lebih dari semua yang ada. Setan-setan pun takut. Apalagi kita manusia yang diciptakan. Hormat tentang sembah dan puji dia. Dia lebih dari segalanya. Maka perkataan yang harus dihormati, dihargai, dipuji dan disembah kepada dia yang memberi firman ini saudara. Dan dengan demikian saya yakin sekali kita tahu bahwa dia yang hadir untuk kita. Dia yang memberi diri dia, tubuh dia adalah pengorbanan di Kalvari untuk pengampunan dosa kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian lebih sungguh, lebih cinta kepada Tuhan di dalam firman dan selalu ingat pengajaran saudara. Berharap saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, dengan komitmen dan tekad yang baru melihat Tuhan Allah dalam kuasa pengajaran, membuat kita semakin percaya dan optimis bahwa Tuhan berkuasa memelihara kita. Saudara, ada banyak cerita tentang setan. Saya cerita terakhir ya. Saudara-saudara, ke RSTN yang sekarang baru dibangun tempat rawat yang lebih eksklusif, lebih baik. Itu kan kalau kita masuk satu arah yang paling pojok, sebelah sini baru kita akan ke yang lain yang kelasnya di bawah. Saudara, satu ketika ada seorang jemaat dari Bintara, anak Ibu Dorina pernah masuk di sana. Saya pernah kunjungan ke sana saudara. Lalu sesudah itu ada seorang yang bernama Pak Rudi, dia udah meninggal saudara. Dia juga dirawat. Lalu saya diteleponin, Pak Alfred, Pak Rudi ada di rumah sakit. Di mana? Di RSTN. Oh, posisinya di mana? Tempat yang Ibu Dorina anakku yang dirawat di situ. Oh iya. Jadi karena saya pernah datang, saya hafal saya ke sana saudara. Lalu saya datang ke sana pakai motor, saya parkir, terus saya berdiri di eskalator, naik saya tekan. Pas lagi saya tunggu, turunlah.
saya masuk, dia nggak nyapa saya kali. Saya naik saudara, lantai 3. Sampai di lantai 3 begitu terbuka, saya keluar gelap gulita saudara. Tidak ada satupun penghuni. Dan saya lihat karena gelap ada cahaya sedikit. Di situ ada semacam kuning atau darah atau apa. Penasaran, ada apa? Kenapa sampai gelap gulita? Saya jalan saudara ke ruangan itu, masih gelap. Lalu saya nengok ke dalam, tak ada bayangan apapun saudara, tapi gelap menyeramkan saudara. Lalu saya katanya di sini. Saya telepon istri saya, tolong tanya di mana. Saya sudah di lantai 3 kok gelap gulita. Kemana ini manusianya? Lalu istri saya berkata, kayaknya di lantai 2. Oh mungkin juga saya salah kali. Saya tunggu lagi saudara, katakan selalu saya turun lagi saudara. Di lantai 2, saya turun persis gelap gulita juga saudara. Saya jalan lagi lihat kiri kanan. Lah, sama. Saya telepon lagi istri saya. Lah, katanya di situ. Oh, katamu, turun lagi kan? Saya turun saudara. Begitu saya turun ke bawah, satpamnya lihat saya. Terus saya tanya, kenapa lihat saya? Bapak dari mana? Dari atas. Itu Pak gedung nggak dipakai. Udah lama. Mau direnovasi. Nggak ada pasir. Emang nggak ada pasir. Bapak naik dari siapa? Ada orang yang sakit. Loh, kenapa tadi ada suster yang keluar dari eskalator ini waktu saya tekan? Lalu dia senyum-senyum. Itu suster-susteran Pak. Biarkan